Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah manajemen strategi, kita akan membahas mengenai visi dan misi perusahaan. Nah, sebuah perusahaan pastinya untuk mencapai tujuan, dia harus memiliki visi dan misi yang jelas ya. Nah, jadi ketika perusahaan tersebut berdiri, hal yang harus betul-betul diperhatikan yang sangat penting adalah membuat visi dan misi. Visi ini secara sederhana adalah gambaran ke depan seperti apa, kemudian sementara misi adalah lebih kepada tujuan, artinya step-stepnya yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bagaimana. Nah, kita langsung ke visi dan misi perusahaan. Pentingnya visi dan misi perusahaan. Dikatakan bahwasanya proses perencanaan manajemen strategis itu dimulai dengan analisis lingkungan dan sumber daya. Artinya adalah sebelum kita menentukan visi dan misi organisasi atau perusahaan, perusahaan harus menganalisis lingkungan dan sumber daya yang mencakup kepada bagaimana lokasi perusahaan atau organisasi tersebut berdiri, kemudian letak sumber daya alam atau dalam hal ini bahan bakunya seperti apa, letak atau jarak antara bahan baku dengan perusahaan, kemudian juga bagaimana menentukan rekrutmen karyawannya, apakah karyawannya diambil dari masyarakat sekitar yang domisilinya dekat dengan perusahaan atau mungkin yang lainnya. Sampai dengan bagaimana distribusinya, distribusi misalnya dari bahan baku atau distribusi dari bahan jadi ke konsumen seperti apa, ini betul-betul harus dianalisis. Nah, baru setelah semuanya dianalisis, dilanjutkan dengan menentukan visi dan misi organisasi atau perusahaan ya. Sebagai contoh, untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, ini banyak sekali yang sumber daya manusianya itu didominasi oleh warga atau masyarakat setempat ya. Kenapa? Karena ini untuk tujuan kinerja. Jadi supaya kinerja karyawan optimal, banyak sekali yang diambil dari masyarakat sekitar. Atau jika ada SDM yang domisilinya lebih jauh, nah maka perusahaan bisa mengambil tindakan atau solusi dengan membuat mes atau tempat menginap bagi karyawan yang letaknya jauh. Biasanya mes ini masih dalam satu perusahaan ya, ada yang memang dalam satu lingkungan perusahaan, ada yang juga tidak jauh dari perusahaan itu sendiri. Artinya bagaimana supaya kinerja karyawan tersebut optimal, betul-betul diperhatikan mengenai domisili karyawan tersebut. Baru setelah itu menentukan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Nah, visi ini menyajikan proyeksi masa depan yang diinginkan organisasi, sementara misi lebih kepada menjelaskan tujuan dan alasan eksistensi organisasi saat ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Visi dan misi sangat bermanfaat untuk keberlangsungan organisasi. Dengan visi dan misi, organisasi dapat mencapai keadaan ideal yang diinginkan pada masa yang akan datang. Artinya adalah visi dan misi ini merupakan suatu parameter bagi perusahaan supaya ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan, dia akan lari kepada visi dan misi perusahaan itu sendiri. Nah, makanya ini pentingnya dibuat visi dan misi yang jelas bagi setiap perusahaan. Nah, visi ini adalah gambaran masa depan yang didasarkan pada gagasan yang mengungguli masa kini. Ya, jadi di masa depan perusahaan tersebut ingin menjadi seperti apa, gambarannya seperti apa di masa depan, di jangka panjang. Sementara visi ini juga merupakan unsur penting dalam kesuksesan perusahaan manapun ya, baik perusahaan dalam bidang manufaktur, dalam bidang jasa, dalam bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ini memberikan kekuatan pendorong yang bisa membuat perusahaan melalui rasa sakit yang terus tumbuh yang pasti akan terjadi. Jadi visi ini bisa dikatakan sebagai rujukan bagaimana perusahaan mengambil tindakan-tindakan penting dalam menjalankan operasi perusahaannya, termasuk membuat strategi yang dipilih. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, masih membahas mengenai visi perusahaan. Nah, berikut unsur-unsur yang direkomendasikan dalam membuat pernyataan visi
Artinya dalam membuat sebuah visi harus ada beberapa unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah mudah dimengerti. Kalimat yang digunakan dalam membuat sebuah visi tentunya bisa dimengerti oleh semua kalangan atau semua pihak. Tidak hanya pihak internal perusahaan, melainkan pihak eksternal, termasuk konsumen ya. Ini betul-betul harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mudah diingat. Kalimat-kalimat yang sederhana yang disajikan dalam sebuah visi sangatlah penting. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk diingat. Tidak hanya oleh kalangan internal, lebih kepada kalangan eksternal untuk mengingat visi dari perusahaan tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menarik konsumen atau pihak eksternal tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah bernilai positif. Ini sudah pasti ya. Jadi tujuan daripada visi tersebut bisa dituangkan dalam sebuah kalimat di dalam visi yang arahnya adalah positif. Ini sudah pasti ya. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang dalam penentuan visi tersebut tidak ada makna positifnya. Semua pasti akan memiliki makna positif. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Ini yang tidak kalah penting tetapi memang cukup sulit ya dalam menyisipkan makna motivasi dalam visi perusahaan atau organisasi. Yang tidak kalah pentingnya lagi selain motivasi adalah inspirasi, kemudian menarik, menantang, dan berorientasi pada masa depan. Nanti di slide berikutnya kita akan coba lihat contoh visi dari beberapa perusahaan besar ya. Nah, penetapan visi perusahaan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Artinya adalah bahwa visi perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal perusahaan, artinya dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa bidang produksi perusahaan itu kita bisa lihat berbagai macam perusahaan dengan bidang bisnis yang beragam tentunya memiliki visi yang berbeda. Ini betul-betul perlu diperhatikan. Kemudian dari eksternal ini tidak hanya kita melihat dari sisi pelanggan atau konsumen, tetapi juga bisa kita melihat dari sisi kompetitor. Dengan bidang usaha yang sama, suatu perusahaan pastinya tidak akan membuat visi yang sama dengan perusahaan kompetitor. Nah, ini betul-betul harus dikemas secara menarik. Terkadang visi juga dipengaruhi juga oleh beragam kepentingan. Nah, di sini disebutkan misalnya kepentingan dari stakeholder dan juga dinamika bisnis yang digeluti organisasi serta aspirasi dari pendiri organisasi. Ini sudah pasti ya, dari pihak internal, dari pendiri organisasi, mereka punya kepentingan yang sangat mutlak, punya hak yang sangat mutlak dalam penentuan visi. Begitu juga dari stakeholder, dari pemegang saham juga punya pengaruh yang kuat. Karena sebuah perusahaan kadang-kadang juga ada keterlibatan pemegang saham di dalamnya yang tidak menutup kemungkinan mereka punya pengaruh yang kuat dalam menentukan arah perusahaan. Nah, ini ada contoh pernyataan visi dari sebuah rumah sakit. Misalnya Rumah Sakit Sari Indah, visinya adalah sebagai berikut. Rumah Sakit Sari Indah adalah pemimpin dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat tertinggi sepanjang hidup. Nah, kalau kita lihat dari kalimat pernyataan visi tersebut, ini mengandung beberapa makna ya. Makna yang pertama adalah gambaran ke depannya bahwa Rumah Sakit Sari Indah ini adalah sebagai pemimpin dalam menyediakan sumber daya. Artinya adalah bermakna positif. Kemudian juga tentu saja di sini kalimatnya tidak sulit ya, artinya mudah diingat, menarik ya. Dan tentu saja nanti Anda bisa menilai sendiri contoh pernyataan visi ini memiliki makna apa saja. Ya. Berikutnya. Nah, misi organisasi ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai misi organisasi atau misi perusahaan. Jadi misi organisasi atau perusahaan ini adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Berbeda dengan visi. Kalau visi itu adalah gambaran perusahaan ke depannya, biasanya karakteristiknya adalah satu kalimat. Sementara kalau misi biasanya karakteristiknya adalah beberapa kalimat ya atau lebih dari satu kalimat. Nah, ini adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Selain visi yang juga harus berbeda dengan perusahaan lain, terutama kompetitor dengan jenis usaha yang sama, pernyataan misi juga perlu diperhatikan ya dengan beberapa perbedaan yang tentu saja bisa diingat oleh pelanggan.
Nah, misi juga merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai visinya. Ya. Jadi, visi dan misi tadi sudah dijelaskan merupakan rujukan untuk langkah-langkah ke depannya perusahaan beroperasi harus seperti apa. Nah, kemudian sementara misi ini bisa dikatakan kegiatan utama dalam menentukan kegiatan utama tersebut, ini bisa dilakukan dengan merujuk kepada visinya ya, karena visi itu kan gambaran kedepannya seperti apa, perusahaan mau jadi apa. Nah, kemudian bisa ditentukan step-stepnya dalam bentuk misi. Masih berbicara mengenai misi perusahaan, nah ini ada elemen-elemen mengenai misi perusahaan atau komponen-komponen mengenai misi perusahaan. Ada 9 komponen, tetapi di semua perusahaan tidak semua komponen tersebut masuk ke dalam misi perusahaan ya. Jadi di perusahaan-perusahaan itu ada yang hanya satu atau paling tidak 2 elemen misi yang masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah employees atau karyawan. Jadi misi perusahaan di dalamnya ada tujuan atau makna yang menitik beratkan kepada karyawan, kemudian ada juga yang menitik beratkan kepada customer atau pelanggan, ada yang menitik beratkan kepada produk service atau pelayanan jasa. Ini lebih kepada perusahaan jasa ya, kalau perusahaan jasa itu lebih kepada produk service biasanya untuk titik beratnya. Kemudian marketnya seperti apa, kemudian ada yang menitik beratkan kepada teknologi, kemudian survival, growth, profit, filosofi, kemudian konsep diri, public image, dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, adapun manfaat dari penetapan misi yaitu yang pertama membantu memfokuskan sumber daya secara umum, kemudian membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam konflik kepentingan, berfungsi sebagai dasar pemikiran umum untuk mengalokasikan sumber daya organisasi, kemudian membentuk wilayah tanggung jawab kerja yang luas dalam perusahaan, berfungsi sebagai dasar pengembangan tujuan perusahaan ya. Ini manfaatnya. Nah, misi perusahaan bisa dievaluasi dengan beberapa pernyataan kalimat tanya. Yang pertama, siapa pelanggan perusahaan? Nah, artinya untuk menentukan misi perusahaan, perusahaan perlu tahu kira-kira pelanggan perusahaannya itu bagaimana karakteristiknya. Misal kalau rumah sakit, otomatis pelanggan rumah sakit tersebut adalah pasien-pasien. Nah, pasiennya itu yang seperti apa? Atau kalau misalnya perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur, nah pelanggannya itu bagaimana? Apakah pelanggan yang wilayahnya ini satu provinsi atau misalnya nasional ruang lingkupnya atau internasional ruang lingkupnya? Ini betul-betul harus diperhatikan. Kemudian produk atau jasa utama perusahaannya apa? Kalau perusahaan jasa, nah otomatis sudah tahu ya jasa utama perusahaannya itu apa. Kemudian kalau dalam bidang manufaktur produknya apa? Misalnya produknya sepatu atau baju atau yang lainnya. Kemudian secara geografis di mana perusahaan berkompetitif ya. Artinya dari letak perusahaan tersebut berdiri ya, mereka atau perusahaan tersebut berkompetisi di mana, di daerah mana, dan kompetitornya seperti apa, ini perlu dikaji. Kemudian apakah perusahaan menerapkan teknologi baru atau tidak. Dan tentu saja untuk menerapkan teknologi baru itu kan perlu biaya ya. Nah ini betul-betul harus diperhatikan oleh perusahaan apakah sebanding dengan pemasukan atau tidak sebanding. Nah tentu saja ini akan dibicarakan nanti biasanya oleh top manajemen. Kemudian apakah perusahaan berkomitmen untuk pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik? Ini perlu dijawab. Apa dasar-dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan. Kemudian apa kemampuan khusus untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Nah perusahaan ini penting sekali, harus bersifat unik walaupun bidang usaha atau bisnisnya misalnya sama dengan perusahaan kompetitor, dia harus punya keunggulan khusus. Nah ini betul-betul harus digali oleh bagian-bagian terkait. Kemudian apakah perusahaan responsif terhadap pemikiran sosial, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang terakhir, apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Ya, ini perlu dijawab untuk mengevaluasi pernyataan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah ini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar terkait dengan misi perusahaan. Kita lihat yang pertama dari Johnson & Johnson.
Misinya adalah kami percaya tanggung jawab utama kami adalah terhadap dokter, perawat, pasien, ibu, dan semua yang menggunakan produk dan jasa kami. Dari pernyataan misi tersebut, maka perusahaan Johnson & Johnson ini memiliki komponen misi yang menitik beratkan kepada pelanggan. Kemudian perusahaan yang kedua misalnya Telkom. Misinya memberikan layanan one-stop Infocom dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, produk, dan jaringan berkualitas dengan harga kompetitif. Tentu saja dari pernyataan misi tersebut bahwa perusahaan Telkom mereka lebih kepada menitik beratkan ke produk atau jasa. Ini untuk komponen misinya ya. Kemudian perusahaan yang lainnya misalnya Corning Glass ya, kami berdedikasi untuk keberhasilan total dari Corning Glass Works sebagai pesaing kelas dunia. Ini lebih kepada pasar ya titik beratnya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lainnya banyak di sini, nanti silahkan Anda baca-baca ya, sampai dengan di sini ada Kellogg, kepemimpinan kelas dunia kita ditujukan pada filosofi manajemen yang mengutamakan manusia di atas keuntungan. Jelas ya, komponennya adalah filosofi. Nah, kemudian ini adalah contoh pernyataan visi dan misi perusahaan. Yang pertama adalah Garuda Indonesia, visinya adalah menjadi perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia yang berdaya saing internasional. Kemudian misinya adalah memberikan layanan dan jasa angkutan udara yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa secara terpadu dan profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ini contoh pernyataan visi dan misi untuk perusahaan Garuda Indonesia. Kemudian untuk perusahaan Indosat, visinya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama, menyediakan dan mengembangkan inovasi yang berkualitas tinggi, layanan dan solusi yang menawarkan nilai terbaik kepada pelanggan kami. Kemudian yang kedua, terus meningkatkan nilai pemegang saham. Dan yang ketiga, memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Jelas ya mengenai contoh visi dan misi, sudah ada gambaran perbedaan keduanya di mana dan bagaimana cara membuat visi dan misi. Nah, satu lagi di sini ada perusahaan Dell Computer, ini ada pernyataan visi dan misinya. Nah, nanti dari beberapa perusahaan tersebut nanti akan kita lihat perusahaan-perusahaan tersebut untuk misi, untuk elemen misinya atau komponen misinya ini menitik beratkan dalam hal apa saja ya. Nanti kita akan coba lihat contoh matriksnya berikut ini. Nah, ini adalah matriks evaluasi misi perusahaan. Tadi sudah kita bahas di slide mengenai visi dan misi perusahaan. Misalnya Garuda Indonesia, kalau kita lihat dari pernyataan misi dan visi, untuk misi perusahaan mereka menitik beratkan kepada pelanggan dan produk ya. Nah, ini kita checklist pelanggan dan produk. Sementara Indosat juga sama, mereka menitik beratkan kepada pelanggan dan produk. Nah, kemudian ada 2 tambahan elemen lagi, yaitu perhatian kepada kelangsungan organisasi, pertumbuhan profit, dan teknologi. Nah, kemudian Dell Computer, nah mereka titik beratnya ada 5 ya. Pelanggan, produk, pasar, kemudian perhatian kepada keberlangsungan organisasi, pertumbuhan profit, dan teknologi. Kemudian ada PT Sido muncul, titik beratnya kepada pelanggan, produk, kemudian perhatian kepada keberlangsungan organisasi, pertumbuhan profit, dan teknologi ya. Nah, inilah matriks evaluasi misi perusahaan. Sampai di sini sudah jelas ya? Baik. Untuk pertemuan yang kedua cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.